dalam memahami Allah dan meyakini Allah, kita bisa yakin karena ada satu petunjuk yang disebut dengan ayatun min ayatillah. Nah, ayatun min ayatillah itu ada dua macam. Jadi tanda adanya Allah itu ada dua macam kemarin. Yang pertama disebut dengan ayatul kauniyah, yakni alam semesta menjadi tanda adanya Allah. Yang kedua ayatul kauliyah, yakni tanda adanya Allah melalui wahyunya Allah berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sehingga dari dua ayat tersebut, kita tidaklah boleh meninggalkan salah satunya, mengedepankan salah satunya, dan mengalahkan salah satunya untuk memahami dan meyakini Allah. Jadi kalau kita tidak menggunakan ayat kauniyah, dan hanya menggunakan ayat kauliyah, maka barang pasti satu kebenaran untuk datangnya satu keyakinan terkait tentang wujudnya Allah dan kekuasaannya Allah itu tidak sempurna. Sebaliknya juga melalui ayat kauniyah. Kok ada orang beriman hanya menggunakan ayat kauniyah, maka juga tidak akan sempurna keimanannya, yang terjadi seperti kawan-kawan kita Hindu dan Buddha. Nah, oleh karena itu untuk meyakini adanya Allah butuh namanya pemahaman terhadap ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Al-Qur'annya bagaimana? Al-Hadisnya bagaimana? Kemudian dalam perwujudan alam bagaimana? Oleh karena itu di dalam surat Yasin ini kita disuguhkan berupa gambaran-gambaran alam semesta yang diciptakan oleh Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu memang betul-betul maha besar. Nah, salah satunya adalah dua makhluk Allah yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Apa itu? Yang pertama adalah adanya matahari. Matahari ini oleh sebagian umat dijadikan sebagai Tuhan. Karena fungsi dan manfaatnya besar sekali. Dalam pelajaran biologi kamu, kalau tidak ada matahari, satu keniscayaan manusia itu mungkin tidak akan bisa hidup. Tumbuhan tidak bisa tumbuh. Satu contoh ketika kamu punya biji. Biji tersebut kamu letakkan di dalam sebuah ruangan yang hampa udara dan tidak ada cahaya yang masuk di dalamnya. Maka biji itu akan busuk. Tapi sebaliknya, manakala biji tersebut diletakkan di sebuah ruangan yang ada udara, ada cahaya, maka tumbuhan tersebut akan hidup. Nah, itu betapa pentingnya yang disebut dengan matahari. Oleh karena itu, di zaman mitologi atau mitologis, matahari ini dijadikan sebagai Tuhan karena memberikan satu kehidupan di luar usaha-usaha manusia dalam membekali hidup mereka. Nah, tetapi sekali lagi, cara berpikir menemukan Tuhan semacam ini adalah salah. Karena masih hanya menggunakan pemahaman terhadap satu kebenaran berdasarkan ayat kauniyah. Di dalam Islam bagaimana? Kolaborasi antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan wallahu khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang ciptakan langit dan bumi.
dan seisinya. Nah, hal tersebut bisa dinalar dengan akal sehat. Bagaimana penalarannya? Penalarannya adalah adanya bumi, adanya langit, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi tentu bukan seperti kita. Tentu bukan seperti langit dan bumi. Dia adalah di luar daripada kita dan langit dan bumi. Kalau yang menciptakan kita sama dengan kita, berarti bukan Tuhan. Berarti masih sesama kita. Kalau Tuhan itu sama dengan langit dan bumi atau seisinya, maka itu bukan Tuhan. Itu adalah langit dan bumi dan seisinya. Maka dalam kaitan ini, matahari tereliminasi. Pohon-pohon besar tereliminasi. Patung-patung tereliminasi. Fir'aun tereliminasi dari pemahaman dan keyakinan Tuhan kita kepadanya. Namrud juga sama. Raja-raja besar yang mengaku bahwa dirinya lebih hebat dan lebih kuat, itu juga tereliminasi dari apa? Pemikiran sehat kita untuk memahami Tuhan. Termasuk juga Dajjal. Dajjal itu hebat, diberi oleh Allah kekuatan. Dia bisa menghidupkan manusia. Dia bisa mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, Dajjal ini mengerikan. Jadi mengerikannya bukan wajahnya yang mengerikan. Meskipun dalam gambaran wajahnya juga mengerikan. Tapi karena dia memberikan sesuatu manfaat dalam tanda kutip di luar kekuasaan manusia atau kemampuan manusia, dia dijadikan sebagai Tuhan kelak. Namun sekali lagi itu adalah ujian. Ujian bagi mereka yang tidak memiliki hati, tidak memiliki akal sehat dalam memahami Tuhan. Kenapa? Saya katakan bagi orang yang tidak memiliki hati dan memiliki pemikiran sehat. Karena orang yang tidak memiliki hati, itu akan tertarik dengannya. Biasa ketika ada sesuatu, mengharapkan sesuatu dari orang lain, ini pasti orang-orang semacam ini akan rentan untuk kemudian punya keyakinan bahwa Dajjal ini adalah Tuhan. Contohnya siapa mereka? Mereka-mereka yang suka dukun. Orang-orang yang dukun itu karena tidak dia percaya kepada Allah, lantas mencari sesuatu yang kemudian bisa mengikuti dirinya. Dan kemudian itu diagungkan. Itu dukun. Dan pengikut dukun, ngono loh. Enek uang miskin, lantas kemudian tidak punya uang, dia malu dengan tetangganya, dia malu dengan temannya, dia malu dengan keluarganya. Akhirnya dia punya pikiran bagaimana bisa kaya dengan cara yang praktis, yang instan. Datang dia ke Gunung Slamet, nyari Mbah Gombreng di sana, pakai sesajian. Nah, kemudian sesajian itu untuk mengagungkan siapa yang disembah dalam tanda kutip, yang disyirikan, disekutukan kepada Allah. Nah, orang-orang semacam ini lebih rentan untuk bisa ikut kepada Dajjal. Hanya mereka tidak. Kita juga bisa jadi, kalau kita cenderung kepada seseorang, menumpuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan kepada seseorang, kemungkinan besar kita akan menjadi pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu selalu memberi sesuatu yang kita inginkan, tanpa kemudian susah payah kita mendapatkannya. Makanya daripada itu, ayo jadi orang harus punya idealisme yang kuat. Jangan karena diberi sesuatu kemudian membela seseorang mati-matian, meskipun orang tersebut salah. Punya prinsip, yang benar menjadi benar, yang salah menjadi salah. Harus punya prinsip semacam itu anak Miftahul Falah.
Nek enggak, cuman dikasih uang 50.000 kemudian membela mati-matian siapa yang memberinya. Satu keniscayaan ini bagian daripada pengikut Dajjal kelak itu. Nah, Dajjal itu mengerikan dalam posisi semacam ini. Dia disembah karena memberikan sesuatu. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Suka joget-joget. Suka nyanyi-nyanyi. Jadi daripada istilah alatul malahi yang kemudian menjadi haram di fikih itu adalah karena ada gambaran bagaimana sikap pengikut Dajjal ketika Dajjal datang adalah sama dengan apa yang kemudian muncul di masyarakat kita, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu pengikut Dajjal semacam itu. Sehingga para ulama, oh nampaknya ini seperti pengikut Dajjal. Kemudian mereka buat kaidah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di masyarakat kita seneng banget nek dikongkon nyanyi-nyanyi. Tapi nek suruh membaca Quran enggak mau. Seneng joget-joget, seneng senam-senam yang menunjukkan lekuk tubuh. Senang banget. Seolah lekuk tubuh itu adalah sesuatu yang harus ditampilkan agar orang lain melihat. Kamu nggak telanjang tapi lekuk tubuhmu nampak. Itu sudah haram. Karena apa? Mengundang syahwat. Mengundang syahwat. Segala sesuatu yang mengundang syahwat itu haram. Hanya di pondok diajarkan pakai jilbab. Pakai baju yang tidak ketat-ketat. Pakai baju yang tidak menonjolkan lekukan tubuh. Ya enggak? Diajarkan begitu nanti kalau sudah besar keluar dari pondok, sudah tidak lagi terpaksa menutupi auratnya. Karena sudah terbiasa di pondok berpakaian yang tidak menunjukkan lekuk tubuh. Tapi saya lihat di masyarakat kita atau di alumni-alumni kita, saya melihat sebaliknya. Ada yang buka jilbab, ada yang pede dengan lekuk tubuhnya ikut-ikut senam. Dan lain sebagainya. Senamnya nggak masalah dan sehat, tapi lekuk tubuhnya itu yang tidak boleh. Ingat loh, saya bukan berarti melarang senam, olahraga, enggak. Saya justru mewajibkan kamu berolahraga. Karena apa? Al-qalbu salim, bijismi salim. Hati yang sehat itu berawal daripada jiwa yang sehat. Sakit kamu, kemudian kamu nggak enak body, nggak semangat, patah semangat, dan lain sebagainya. Itu kan semua dari hati. Kalau hatinya sehat, semuanya akan hebat. Tapi tidak akan hati sehat kalau jiwa tidak sehat. Artinya apa? Saya nggak pernah melarang untuk olahraga. Tetapi yang kita larang di dalam syariat ini, dan syariat melarangnya adalah memunculkan lekuk tubuh itu. Dok bangga-bangga, tubuhmu api, kemudian kamu tontonkan. Tubuhmu api itu untuk suamimu, bukan untuk siapa-siapa. Jangan kamu pertontonkan, meskipun banyak yang lihat kamu dapat keuntungan berupa materi. Besok kamu, ketika di akhirat dan di neraka, lekuk tubuhmu itulah yang akan disiksa oleh Allah. Dipertanyakan itu, kenapa kamu buka lekuk tubuhmu. Itu lekuk tubuh, apalagi yang buka-bukaan. Itu loh. Jadi sekali lagi, yang dilarang oleh syariat adalah yang mendorong kepada syahwat. Maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan. Nah, nyanyi-nyanyi itu juga sama. Itu adalah bagian daripada kegiatan orang-orang yang mengikuti Dajjal sehingga diharamkan. Nah, bagaimana nyanyi bisa menjadi halal? Nyanyi-nyanyi yang tidak melupakan Allah dan Rasulnya.
Ya boleh nyanyi, tetapi jangan sampai terbuai dengan nyanyi-nyanyi kita sehingga kemudian melupakan Allah. Tapi itu tadi, di dalam Islam itu kan identik sekali terkait tentang apa? Ad-daf'u aula minar rafa. Bahwa mencegah itu lebih baik dibanding keterlanjuran itu atau mengobati bahasa kamu. Menghilangkan sesuatu yang menjadi kebiasaan itu bahasa kita. Itu dilarang. Sehingga jangan sampai ke sana. Di batasnya saja sudah digiring lagi untuk kemudian balik lagi ke sesuatu yang halal. Contoh nih, di pondok contohnya mengharamkan pangkas mohak. Pangkas potongan apa? Yang diukir-ukir itu. Seperti anak pang. Itu dilarang. Kenapa? Sejatinya itunya nggak masalah, tapi sikapnya secara psikologis itu mempengaruhi potongan semacam itu. Dorongannya nanti adalah kenakalan. Nek wis potong koyok ngono sok preman. Padahal ya ora preman, padahal ya ora kuat, kan gitu kan? Tapi secara psikologis dia punya, wah aku potongan kok ngene kok cekruk-cekrukku. Ya nggak mungkin dong. Masa potongan semacam ini kok sholat? Jangan dong. Inilah kekhawatirannya sehingga diharamkan. Ad-daf'u aula minar rafa. Yang semacam tadi juga sama. Kenapa Islam mengharamkan lekukan-lekukan tubuh yang dibalut dengan baju yang melepat? Yaitu karena ini diharamkan karena ketakutan nanti akan terjadi kejahatan besar berupa apa? Pemerkosaan. Itu diharamkan kejahatan itu. Maka sesuatu yang mendekatinya juga diharamkan. Itu yang disebut ad-daf'u aulah minar rafa.